Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani dari Prodi Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang teorema sisa Cina dan teorema Wilson. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teorema sisa Cina. Apa itu teorema sisa Cina? Teorema sisa Cina adalah sebuah algoritma untuk menyelesaikan persoalan dengan prinsip kongruen modulo sisa pembagian. Sejarah teorema sisa Cina. Teorema sisa Cina sudah digunakan untuk mengukur pergerakan planet oleh para astronot Cina. Jejak teorema sisa Cina ditemukan di buku yang berjudul Sun Tzu dan Xuanqing karya Jenderal Sun Tzu atau yang dikenal dengan sebutan Mr. Sun. Pada buku yang konon ditulis sejak abad ke-6 itu, tertulis sebuah permasalahan yang berkaitan dengan teorema sisa Cina. Namun, tidak ada penyelesaian dari persoalan terkait teorema sisa Cina yang tertulis di buku tersebut. Penyelesaian terkait permasalahan yang dituliskan oleh Master Sun baru ditemukan sekitar abad ke-6, yaitu berupa sebuah algoritma. Algoritma ini memanfaatkan kongruensi modulo dan sampai sekarang dikenal sebagai teorema sisa Cina. Teorema sisa Cina ada dua sistem simulasi kongruensi. Tipe pertama, ada dua atau lebih kongruensi linier satu variabel dengan modulo yang berbeda. Sedangkan tipe yang kedua terdiri dari lebih dari satu kesesuaian dari simultan lebih dari satu variabel, di mana semua kongruensi memiliki modulo yang sama. Di sini saya akan menjelaskan pada tipe pertama, yaitu sistem seperti itu muncul dalam teka-teki Cina kuno seperti berikut. Temukan angka yang meninggalkan sisa 1 ketika dibagi dengan 3, sisa 2 bila dibagi dengan 5, dan sisa 3 bila dibagi dengan 7. Teka-teki ini mengarah ke sistem kongruensi berikut. X sama dengan 1 modulo 3, X sama dengan 2 modulo 5, X sama dengan 3 modulo 7. Teori dibalik solusi sistem dengan tipe ini disediakan oleh teorema Riemann Cina, di mana diberikan M1, M2, sampai dengan M dapat dipasangkan bilangan bulat positif yang relatif prima. Maka sistem kongruensinya sebagai berikut. A sama dengan A1 modulo M1, X sama dengan A2 modulo M2, X sama dengan AR modulo MT, memiliki solusi unik modulo M sama dengan M1, M2, sampai dengan MR, yaitu X sama dengan A1, M1, Y1 ditambah A2, M2, Y3 sampai dengan AR, MR, YR. Contohnya, untuk memecahkan sistem X sama dengan 1 modulo 3, X sama dengan 2 modulo 5, X sama dengan 3 modulo 7, kami memiliki M sama dengan 3 dikali 5 dikali 7 sama dengan 105. M1 sama dengan 105 dibagi 3 sama dengan 35. M2 sama dengan 105 dibagi 5 sama dengan 21. M3 sama dengan 105 dibagi 7 sama dengan 17. Sama dengan 15. Untuk menentukan Y, kita memecahkan 35Y1 sama dengan 1 modulo 3 atau setara 2Y1 sama dengan 1 modulo 3. Ini menghasilkan Y1 sama dengan 2 modulo 3. Dan kami menemukan Y2 pemecahan 21 Y2 sama dengan 1 modulo 5. Dan ini
Memberi Y2 sama dengan 1 modulo 5, akhirnya kami menemukan Y3 memecahkan 15 Y3 sama dengan 1 modulo 7, memberikan Y3 modulo 7. Oleh karena itu, X sama dengan 1 dikali 35 dikali 2 tambah 2 dikali 21 dikali 1 ditambah 13 dikali 15 dikali 1 sama dengan 157 sama dengan 52 modulo 105. Sedangkan tipe yang kedua, metode iteratif untuk memecahkan sistem simultan kongruensi. Kami mengilustrasikan metode ini dengan sebuah contoh. Misalkan, kita menginginkan memecahkan sistem X sama dengan 1 modulo 5, X sama dengan 2 modulo 6, X sama dengan 3 modulo 7. Di sini kami menggunakan proposisi untuk menulis ulang kesesuaian. Yang pertama, sebagai persamaan yaitu X sama dengan 5T ditambah 1 di mana T merupakan bilangan bulat. Menyisipkan ungkapan ini untuk X ke dalam kongruensi kedua yaitu 5T ditambah 1 sama dengan 2 modulo 6. Yang dapat dengan mudah dipecahkan untuk menunjukkan bahwa T sama dengan 5 modulo 6 menggunakan proposisi. Kita menulis T sama dengan 6U ditambah 5, di mana U adalah bilangan bulat. Dikarenanya X sama dengan 5, 6U ditambah 5 ditambah 1 sama dengan 3OU ditambah 26. Saat ini, kita memasukkan eksperimen untuk X ini ke dalam kongruensi ketiga, yaitu kita dapatkan 3OU ditambah 26 sama dengan 3 modulo 7. Ketika kesesuaian ini terpecahkan, kita menemukan bahwa U sama dengan 6 modulo 7, karena itu proposisi memberitahu kita bahwa U sama dengan 7V ditambah 6, di mana X sama dengan 30, 7V ditambah 6 ditambah 26 sama dengan 210V ditambah 206. Menerjemahkan kesetaraan ini menjadi suatu kesesuaian menemukannya. X sama dengan 206 modulo 210. Dan ini adalah solusi simultan. Di sini saya ada contoh, yaitu para tentara sedang berbaris di lapangan, komandan menyusun barisan tentara dalam beberapa formasi. Jika empat tentara disusun berbaris, maka tersisa 1 tentara. Jika 5 tentara disusun berbaris, maka tersisa 2 tentara. Jika 7 tentara disusun berbaris, maka tersisa 4 tentara. Paling sedikit, berapa banyak tentara di lapangan tersebut? Tidak termasuk komandan, terkecuali ya. Baik, saya akan bahas soal tersebut. Permasalahan di atas dapat dinyatakan dalam sistem kongruensi linier berikut. X kongruensi 1 modulo 4, X kongruensi 2 modulo 5, X kongruensi 4 modulo 7. Perhatikan bahwa 4, 5, dan 7 adalah bilangan-bilangan yang saling relatif, sehingga sistem tersebut memiliki solusi untuk M sama dengan 4 dikali 5 dikali 7 sama dengan 140. M1 sama dengan 140 dibagi 4 sama dengan 35. Sedangkan M2 sama dengan 140 dikali 5 sama dengan 28. Sedangkan M3 sama dengan 140 dibagi 7 sama dengan 20. Dengan demikian, diperoleh Y1 sama dengan 35 pangkat min 1 modulo 4 sama dengan min 1 modulo 4. Hasilnya 3 modulo 4. Sedangkan Y2 sama dengan 28 pangkat min 1 modulo 5 sama dengan, ini ya hasilnya, 2 modulo 5. Sedangkan Y3 sama dengan 20 pangkat min 1 modulo 7 sama dengan min 1 modulo 7 dan hasilnya 6 modulo 7.
Berdasarkan teorema sisa Cina, sekarang kita dapatkan solusi X sama dengan 1 dikali 35 dikali 3, hasilnya 105, ditambah 2 dikali 28 dikali 2, hasilnya 112, ditambah 4 dikali 20 dikali 6, hasilnya 480 modulo 140. Jadi hasil tersebut kita jumlahkan, yaitu hasilnya 697 modulo 140. Dan hasilnya 137 modulo 140. Jadi, dari sistem kongruensi linier tersebut, X sama dengan 137 modulo 140. Pada persoalan ini berarti paling sedikit ada 137 tentara di lapangan tersebut. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang teorema Wilson. Apa itu teorema Wilson? Teorema Wilson menyatakan bahwa bilangan bulat n besar dari 1 adalah bilangan prima jika dan hanya jika perkalian semua bilangan positif yang lebih kecil dari n mempunyai selisih 1 dengan suatu kelipatan dari n dengan menggunakan faktorial. N dikurang 1 faktorial sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dikali sampai dengan N dikurang 1. Dan menggunakan notasi aritmatika modular. Teorema ini dapat ditulis sebagai N dikurang 1 faktorial sama dengan min 1 modulo N. Benar jika dan hanya jika N adalah bilangan prima. Dengan bahasa lain, N adalah bilangan prima jika dan hanya jika N dikurang 1 faktorial ditambah 1 habis dibagi dengan N. Sedikit membahas sejarah teorema Wilson. Teorema ini dinyatakan pada abad ke-19 oleh Johann Wilson, mengumumkan teorema tersebut pada tahun 1770. Walaupun dia maupun muridnya, Wilson dapat membuktikannya. Memberikan bukti pertama pada tahun 1771. Terdapat bukti dan menyadari bahwa bukti teorema tersebut 1 abad sebelumnya, namun ia tidak pernah mempublikasikannya. Saya tidak banyak menjelaskan tentang teorema Wilson. Di sini langsung saya jelaskan contoh soal sedikit. Yaitu tentukan sisa apabila 15 faktorial dibagi oleh 17 faktorial. Kemungkinan suatu bilangan jika dibagi 17 akan bersisa 0. Di sini 1, 2, 3 sampai dengan 16. Contohnya yang pertama, 19 dibagi 17 sama dengan 1, 2 per 17, sisanya 2. Bisa ditulis 19 dibagi 17 sama dengan 2 modulo 17. Yang kedua, 39 dibagi 17 sama dengan 25 per 17, sisanya 5. Bisa ditulis 39 dibagi 17 sama dengan 5 modulo 17. Sedangkan yang ketiga, 19 dikali 39 per 17 sama dengan 741 per 17 sama dengan 43, 10 per 17, sisanya 10. Bisa dengan cara lain, 19 dikali 39 dibagi 17. Hasilnya 19 dibagi 17 bersisa 2, 39 dibagi 17 sisanya 5. Jadi 13 dikali 39 dibagi 17 sama dengan 2 kali 5 sama dengan 10, atau 19 dikali 39 dibagi 17 sama dengan 2 kali 5 modulo 17, di mana 2 kali 5 hasilnya 10, yaitu 10 modulo 17. Selanjutnya 15 faktorial sama dengan 15 dikali 14 dikali 13 dikali 12 sampai dengan kali 1. 15 dikali 2 sama dengan 30. 30 dibagi 17 sisanya 13. 14 dikali 3 sama dengan 42. 42 dibagi 17 sisanya 8. 13 dikali 4 sama dengan 52.
52 dibagi 17 sisa 1. 12 dikali 5 sama dengan 60. 60 dibagi 17 sisanya 9. 11 dikali 6 sama dengan 66. 66 dibagi 17 sisanya 15. 10 dikali 7 sama dengan 70. 70 dibagi 17 sisanya 2. Dan yang terakhir 9 dikali 8 sama dengan 72. 72 dibagi 17 sisanya 4. Jadi 15 faktorial dibagi dengan 17 hasilnya 13 dikali 8 dikali 1 dikali 9 dikali 15 dikali 2 dikali 4 modulo 17 sama dengan 13 dikali 8 dikali 9 dikali 4 dikali 15 dikali 2 modulo 17 sama dengan 104 dikali 36 dikali 30 modulo 17 sama dengan 52 modulo 17 dan hasilnya 1 modulo 17. Jadi 15 faktorial dibagi 17 bersisa 1. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada kesalahan, dan saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.